Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai buku 2 KUH Perdata. Perkenalkan sebelumnya, saya Seno Adi Wibowo dengan NIM 811141818129 dan Mas Sultan Raffi Wijaya dengan NIM 811141818165. KUH Perdata sendiri terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, orang, yang kedua, kebendaan, yang ketiga, perikatan, dan yang keempat, daluarsa. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai buku 2 tentang kebendaan. Yang pertama, istilah dan definisi. Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zak yang berasal dari Belanda. Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Selanjutnya, objek hukum sendiri ialah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Selanjutnya, dalam pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dan dalam ilmu hukum, pengertian benda lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya kami akan membahas mengenai klasifikasi kebendaan. Menurut sistem hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, benda dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud, yang telah diatur dalam pasal 503 KUH Perdata. Yang kedua adalah barang-barang yang bergerak dan yang tak bergerak, yang telah diatur dalam pasal 504 KUH Perdata. Yang ketiga, barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tak dapat dipakai habis, yang telah diatur dalam pasal 505 KUH Perdata. Yang selanjutnya adalah barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada, yang telah diatur dalam pasal 1334 KUH Perdata. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai perbedaannya. Benda berwujud yaitu semua benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera. Yang kedua adalah benda tidak berwujud, yaitu benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga, perutangan, penagihan, dan sebagainya. Lalu untuk benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Hal ini telah diatur dalam pasal 509 KUH Perdata. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, yaitu dalam pasal 511 KUH Perdata, misalnya hak pakai hasil, hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, dan penagihan-penagihan atau piutang-piutang. Selanjutnya benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu dalam pasal 506 KUH Perdata, misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya atau pohon-pohon. Dan benda-benda tidak bergerak
karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya yang telah diatur dalam pasal 507 KUH Perdata, misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan, dan sebagainya. Dan selanjutnya, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, dan hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain. Itu diatur dalam pasal 508 KUH Perdata. Dalam kebendaan ada sesuatu yang dinamakan hak kebendaan, yaitu setiap manusia dapat memiliki atau menguasai daripada benda-benda untuk kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan benda-benda tersebut. Menurut buku 2 KUH Perdata, dalam pasal 499 sampai 1232 tentang benda, meletakkan dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda. Dalam hukum perdata dan perundang-undangannya membagi hak keperdataan tersebut dalam dua hal, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Yang pertama, hak mutlak. Hak mutlak adalah suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang. Yang termasuk dalam hak ini antara lain yaitu hak kepribadian, hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga, hak mutlak atas suatu benda. Selanjutnya, hak nisbi. Hak nisbi adalah suatu hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Hak ini timbul karena suatu hubungan perutangan, sedangkan perutangan itu timbul dari perjanjian, undang-undang, dan sebagainya. Pembagian hak kebendaan. Setiap manusia dapat memiliki atau menguasai daripada benda-benda untuk kepentingannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan benda-benda tersebut. Menurut buku 2 KUH Perdata, pasal 499 sampai 1232 tentang benda, meletakkan dasar-dasar peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan benda. Walaupun buku 2 KUH Perdata mengatur macam-macam hak kebendaan, akan tetapi harus diingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, bukan bahwa semua hak yang bertalian dengan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek, dicabut berlakunya dari buku 2 KUH Perdata. Hak-hak tersebut meliputi hak eigendom, hak obstal, hak erpah, dan hak lainnya. Selanjutnya, ciri dan sifat hak kebendaan. Pada dasarnya, hak kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Yang kedua, mempunyai zaklevolk atau droit de soi, atau hak yang mengikuti, yaitu hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Yang ketiga, yang lebih dahulu terjadinya, tingkatannya lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Yang keempat, droit de préférence, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Selanjutnya, yang kelima, pemindahannya secara sepenuhnya dilakukan. Dan keenam, gugatan kebendaan, yaitu hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak kebendaan tersebut. Karena pada slide sebelumnya sudah membahas mengenai ciri, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat hak kebendaan, yaitu yang pertama absolut, yaitu dapat dipertahankan atau dilindungi terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga. Misalnya hak menyewa, mendapat perlindungan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Yang kedua adalah droit de soi, yaitu mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada.
Misalnya hak sewa senantiasa mengikuti bendanya. Yang ketiga adalah sifat prioritas, yaitu hak yang lebih dahulu terjadi dimenangkan dengan hak yang terjadi kemudian. Ya, terima kasih Mas Eno. Selanjutnya akan saya ambil alih. Nah, di buku 2 itu selain ada kebenaran, ada juga membahas tentang waris. Nah, kita masuk ke yang pertama. Nah, di sini istilah waris. Nah, istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda yaitu erfrecht. Di dalam KUH Perdata juga dijelaskan pada pasal 830 yang pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindah harta kekayaan kepada orang lain. Nah, dalam praktiknya itu ada 3 macam sistem hukum waris di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu yang kita kenal hukum waris barat. Yang kedua ada hukum waris Islam. Dan yang terakhir yaitu hukum waris adat. Nah, dalam hukum waris barat sendiri itu berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang menundukkan dirinya pada KUH Perdata. Dalam hukum waris barat, hukum atau landasan yang digunakan ialah BW atau KUH Perdata yang kita tahu. Sedangkan untuk hukum waris Islam, landasan yang digunakan ialah KHI atau kompilasi hukum Islam. Dan untuk hukum waris adat ditentukan oleh adat di mana orang tersebut dilahirkan atau dapat ditentukan dengan tiap-tiap daerah masing-masing. Nah, dasar hukum yang menguatkan bahwa hukum waris perdata itu diatur di KUH Perdata, yaitu salah satunya tercantum pada pasal 528 KUH Perdata yang berbunyi atas suatu kebendaan seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek. Dari pasal tersebut kita jadi tahu bahwa hak waris identik dengan hak kebendaan. Nah, dari ketentuan di atas itu maka terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui tentang unsur-unsur pokok dalam hukum waris perdata barat. Yang pertama yaitu pewaris. Apa sih pewaris? Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. Kedua yaitu ahli waris. Ahli waris itu orang yang berhak atas harta kekayaan atau warisan sendiri. Yang ketiga ada harta warisan. Nah, harta warisan ini adalah kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan pasif. Yang terakhir yaitu pewarisan. Pewarisan ini sebuah proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada para ahli warisnya. Nah, ada 2 cara penyelenggaraan pewarisan. Yang pertama itu berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Nah, yang kedua itu berdasarkan pada surat wasiat si pewaris. Nah, menurut KUH Perdata, yang berhak menerima bagian waris ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia atau saudara. Penjelasan khusus apabila si pewaris tidak memiliki keturunan, maka keluarga besarlah yang mendapatkan bagian waris. Menurut BW, terdapat 4 kelompok waris. Di antaranya yaitu ahli waris golongan pertama, itu merupakan keluarga saudara dan garis lurus ke bawah, dengan garis lurus ke bawah. Yang kedua yaitu ahli waris golongan kedua, di antaranya yaitu orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara sendiri. Yang ketiga ada ahli waris golongan ketiga, yaitu kakek, nenek, serta leluhur. Yang terakhir yaitu ahli waris golongan keempat,
yaitu keluarga yang menyamping. Dalam artian di sini Pak D atau Bude atau paman atau om, tante. Nah, tadi setelah kita membahas waris dan unsur-unsurnya, di sini ada juga hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya hak untuk mewarisi. Di antaranya, karena telah mencoba membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Pasal 383 ayat 1. Bisa juga karena menfitnah atau telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dalam pasal 838 ayat 2. Yang ketiga ada karena dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Pada pasal 838 ayat 3. Kemudian karena telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Pasal 838 ayat 4. Yang terakhir menolak untuk jadi pewaris sendiri diatur dalam pasal 1057. Nah, kita masuk dalam kesimpulan. Dalam buku 2 KUH Perdata dibahas mulai dari pengertian kebendaan, cara membedakannya, kedudukan berkuasa, hak milik, hak kebendaan. Selain kebendaan buku 2 KUH Perdata, juga membahas mengenai waris, khususnya hukum waris barat. Nah, dalam hukum waris barat sendiri, terdapat unsur-unsur yang dilandasi dari peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata. Sehingga, dari mulai konsep dasar hukum waris, asas hukum waris, pewarisan menurut undang-undang atau wasiat, hingga hilangnya hak untuk mewarisi, semuanya telah ada dan tercantum dalam KUH Perdata. Nah, sekian presentasi dari kami untuk kelompok 2. Saya mewakili teman saya, Seno Adi Wibowo, dan saya sendiri, Mas Raffi, pamit undur diri. Selamat siang.